Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron secara detail dalam suatu atom. Nah, bilangan kuantum itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang disimbolkan sebagai N. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum asimut yang disimbolkan sebagai L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan sebagai M. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin yang disimbolkan sebagai S. Nah, untuk lebih detail, mari kita menyimak apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama yang disimbolkan sebagai N adalah menyatakan tingkat energi atau kulit atom. Nah, jika N-nya sama dengan 1 berarti elektron itu berada pada kulit K atau kulit pertama. Nah, jika N-nya sama dengan 2 berarti elektron itu berada pada kulit kedua atau kulit L. Dan jika N-nya sama dengan 3 maka elektron itu berada pada kulit ketiga yaitu kulit M. Dan jika N-nya sama dengan 4 berarti elektron itu berada pada kulit keempat, yaitu kulit N, dan selanjutnya. Nah, kemudian bilangan kuantum asimut. Bilangan kuantum asimut itu adalah menyatakan bentuk orbital atau subkulit. Nah, jika di dalam konfigurasi elektron mekanika kuantum, jika elektron itu berada pada orbital S, berarti nilai L-nya atau nilai bilangan kuantum asimutnya sama dengan 0. Nah, jika elektron itu berada pada orbital P, maka nilai bilangan kuantum asimutnya atau L-nya sama dengan 1. Nah, jika elektron itu berada pada orbital D, maka bilangan kuantum asimutnya atau L-nya sama dengan 2. Dan jika elektron itu berada pada orbital F, maka L-nya sama dengan 3. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal. Kemudian, bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Nah, kita lihat bilangan kuantum magnetik itu yaitu M sama dengan minus L sampai dengan positif L. Jadi kita lihat berdasarkan orbitalnya. Nah, contohnya jika elektron itu berada pada orbital S, kita lihat tadi ya, orbital S itu nilai L-nya sama dengan 0. Jadi otomatis M-nya itu 0. Mengapa? Karena 0 itu ya, nilai 0 ini dari L tidak ada minus 0 dan positif 0. Jadi otomatis ketika N-nya sama dengan 0 berarti M-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau di orbital P? Kalau di orbital P kita lihat nilai L-nya sama dengan 1. Berarti M-nya kita mulai dari minus L sampai dengan positif L. Berarti kita mulai dari minus 1, 0 sampai pada positif 1 ya. Jadi bagaimana kalau orbital D? Ya, kita lihat kalau orbital D di sini tadi, jadi nilai L-nya sama dengan minus 2. Berarti M-nya dimulai dari minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Itu nilai M-nya. Nah, kemudian kalau elektron itu berada pada orbital F, kita lihat orbital F-nya itu nilai L-nya sama dengan 3, berarti bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya ini dimulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0,
positif 1, positif 2, dan positif 3. Nah, kita lihat setiap ruang orbital ini diisi oleh elektron maksimal 2. Sehingga ruang pada orbital S ini maksimal menampung 2 elektron. Nah, demikian juga pada orbital P. Ruang yang ada pada orbital P ada 3 ruang orbital. Nah, ingat, setiap ruang orbital menampung maksimal 2 elektron. Karena di sini ada 3 ruang orbital, berarti orbital P itu menampung maksimal 6 elektron. Demikian juga pada orbital D yang memiliki ruang 5 orbital. Sehingga maksimal elektron yang ditampung adalah 10 elektron. Ya. Nah, begitu juga dengan orbital F. Orbital F memiliki ruang orbital 7, yaitu mulai dari -3 sampai positif 3, sehingga menampung elektron maksimal sebanyak 14 elektron. Nah, bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Di mana bilangan kuantum spin ini menyatakan rotasi partikel pada sumbu atau perputaran ya, elektron. Nah, kita lihat dalam setiap ruang orbital tadi dijelaskan bahwa maksimal 2 elektron yang terdapat dalam setiap ruang orbital. Nah, kemudian elektron ini ada yang mengarah ke atas dan ada yang mengarah ke bawah. Tidak boleh sama-sama mengarah ke atas atau tidak boleh sama-sama mengarah ke bawah. Nah, kita lihat nilai dari bilangan kuantum spin kalau elektron itu mengarah ke atas bernilai positif 1/2. Artinya berlawanan arah jarum jam kalau dia menghadap ke atas. Nah, bagaimana kalau elektron itu menghadap ke bawah? Nah, di sini ada boron yang memiliki jumlah elektron 5. Jadi, langkah awal yang kita harus lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau tadi, yaitu ingat ya, dimulai dari 1s2, 2s2, 2p1 ya, karena 5 elektronnya. Jadi di sini sudah cukup 5, 2 tambah 2 tambah 1. Nah, cara untuk menentukan keempat bilangan kuantum, nilai bilangan kuantum spinnya itu adalah -1/2. Nah, itu berarti searah dengan jarum jam. Jadi demikianlah penjelasan dari keempat bilangan kuantum yang ada pada mekanika kuantum. Nah, kemudian ada aturan yang pertama yaitu aturan Aufbau. Aturan Aufbau, nah masih ingat ya, aturan Aufbau yaitu berdasarkan urutannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan seterusnya. Jadi ini harus berurutan ya, berdasarkan aturan Aufbau. Kemudian aturan yang kedua adalah elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi dengan arah putaran atau spin yang sama. Maksudnya gimana? Coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini misalnya pada orbital P di sini ada 3 ruang ya. Nah, di orbital P misalnya ada 2 elektron. Berarti cara mengisi elektron pada setiap ruang di orbital P ini adalah seperti ini. Diisi satu-satu dulu dalam setiap orbital ya. Nah, kita lihat yang 3 elektron pada orbital P. Jadi kita isi satu-satu dulu. Tidak langsung seperti ini di bawah. Ya, tidak langsung dinumpuk berpasangan dalam satu ruang orbital. Tetapi caranya adalah diisi satu-satu elektron dalam setiap ruang orbital. Kemudian kalau masih ada sisa baru kembali berpasangan. Nah, kita lihat yang 4 elektron ini. Jadi elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, baru kembali berpasangan elektron keempat di orbital yang pertama. Nah, kemudian kita perhatikan yang 5 elektron. Yang 5 elektron ini, jadi kita isi dulu masing-masing 1 elektron pada setiap ruang orbital, kemudian kembali
Ini pertama, kedua, ketiga, baru kembali berpasangan. Di ruang pertama 4 dan 5. Nah, kita lihat ya. Di sini ini pengisian yang salah. Adalah kita lihat sub kulit yang terakhir. Jadi kita lihat ini. Perhatikan. Kita ulang tulis ya. 2, 1. Nah, bilangan kuantum utama. Kita mulai dari N. Bilangan kuantum utama. Yang mana yang kita lihat? Bilangan kuantum utamanya adalah kita lihat angka yang ada pada subkulit itu. Jadi di sini N-nya sama dengan 2 karena angka 2. Nah, kemudian kita pindah bilangan kuantum asimut. Bilangan kuantum asimut yang dilambangkan sebagai L. Nah, yang mana kita perhatikan orbitalnya. Di sini orbital P. Nah, kita lihat di sini orbital P. Kalau orbital P berarti nilai L-nya sama dengan 1. Ingat ya. Berarti nilai L-nya sama dengan 1. Nah, karena orbital P, ingat orbital P itu memiliki 3 ruang orbital. Berarti kita lihat di atas ya bilangan kuantum magnetiknya 3 ruang orbital. Yaitu ruangannya -1, 0, dan +1. Nah, untuk mengetahui berapa nilai M-nya, kita lihat berapa elektron yang dimiliki oleh orbital P. Kita lihat ada 1 elektron. Berarti cara pengisian berdasarkan aturan Hahn adalah elektronnya diisi mulai dari orbital -1 ya. Nah, karena cuma 1 elektron berarti arah panahnya ke atas. Nah, kemudian karena kita lihat karena elektronnya berada pada ruang orbital -1 sehingga nilai dari bilangan kuantum magnetiknya adalah -1. Nah, bagaimana dengan SS-nya? Adalah kita lihat karena elektronnya yang ada pada ruang orbital ini menghadap ke atas. Kita lihat kalau menghadap ke atas berarti nilai bilangan kuantum spinnya adalah positif 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada F yang jumlah elektronnya 9. Berarti angka pertama kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya berdasarkan teori mekanika kuantum, yaitu 1s2, 2s2, 2p5 ya, 2p5. Nah, kita ambil pada orbital yang terakhir. Nah, kita lihat ya, 2p5. Nah, N-nya kita lihat, ingat N atau bilangan kuantum utamanya yang kita lihat adalah angka yang berada pada orbital, berarti 2 ya. Kemudian L, masih ingat ya, L itu adalah orbitalnya kita lihat. Karena orbital P, maka nilai L-nya adalah 1. Kalau misalnya orbital S berarti nilai L-nya sama dengan 0 ya. Dan seterusnya sesuai dengan data yang ada dalam kotak ini. Nah, kemudian kita perhatikan P ya. Orbital P berarti memiliki 3 ruang orbital. Kita gambarkan 3 ruang orbital. Di sini orbitalnya -1, 0, +1. Nah, untuk mengisi elektron, kita lihat elektron yang ada pada subkulit P ini atau orbital P ini adalah 5. Berarti cara pengisian berdasarkan aturan Hahn adalah ingat 1, 2, 3. Jadi kita isi masing-masing 1 dulu ya. Baru kembali berpasangan 4, 5. Nah, jadi ini elektron yang terakhir. Berarti karena elektron yang terakhir ini berada pada ruang orbital 0, berarti nilai M-nya sama dengan 0 ya, karena elektron terakhir
terakhir berada pada ruang orbital 0. Kemudian S-nya, kita lihat spinnya itu kita lihat arah panahnya ke bawah. Nah, kita lihat kalau arah panahnya ke bawah, berarti nilai S-nya adalah -1/2. Jadi -1/2. Nah, demikianlah nilai keempat bilangan kuantum yang dimiliki oleh unsur fluor. Nah, di sini ada lagi soal. Di sini natrium yang memiliki jumlah elektron 11. Nah, kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ya, 11. Oke. Nah, ingat kita ambil pada orbital yang terakhir. 3s1. Nah, ingat N-nya atau bilangan kuantum utamanya adalah 3. Ya, ingat. Nah, L-nya gimana caranya? L-nya kita lihat orbital apa? Orbital S. Kalau orbitalnya S, berarti L-nya adalah 0. Nah, berarti L-nya adalah 0. Kemudian karena di sini orbital S, berarti ruang orbitalnya, lihat orbital S berarti ruang orbitalnya ada 1. Jadi ruang orbital, karena orbital S ruang orbitalnya ada 1, berarti N-nya 0. Nah, sehingga nilai M-nya itu adalah pasti 0. Nah, bagaimana dengan spin? Spinnya kita lihat tanda panahnya mengarah ke atas, berarti nilai spinnya adalah positif 1/2. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi, argon yang nomor atomnya 18, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18. Nah, kita lihat, ambil orbital yang terakhir, 3p6. Nah, kita lihat N-nya berapa? Kita lihat angka paling depan, berarti N-nya adalah 3. L-nya berapa? Subkulit P. Berarti subkulit P, berarti nilai L-nya adalah 1. Nah, lihat, kalau subkulit P, orbitalnya, ruang orbitalnya ada 3. Jadi, kita gambarkan ruang orbitalnya 3. Yaitu -1, 0, dan positif 1. Nah, sehingga kita isi elektron yang ada di P. Elektron yang ada di P adalah 6. Cara pengisian jangan lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron yang terakhir adalah ini. Elektron yang terakhir adalah ini. Nah, sehingga nilai M-nya adalah positif 1 karena elektron yang terakhir berada pada ruang orbital positif 1. Nah, bagaimana dengan S? Kita lihat S-nya ini, tanda panah elektron itu adalah mengarah ke bawah. Berarti nilai S-nya adalah -1/2. Di sini ada soal kebalikan dengan soal yang sudah kita bahas di depan. Di sini yang diketahui adalah keempat bilangan kuantum. Nah, sementara yang ditanyakan adalah jumlah elektron. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan orbital terakhir pada konfigurasi elektronnya. Nah, kita perhatikan orbital terakhirnya adalah, kita lihat berdasarkan data yang ada. Nah, M-nya adalah 4, berarti 4. Kemudian L-nya adalah 1. Kita lihat kalau L-nya 1 berarti berada pada orbital P. Berarti P. Nah, kemudian kita gambarkan. Ingat ya bahwa orbital P itu memiliki 3 ruang orbital. Yaitu orbitalnya -1,
0 dan positif 1. Nah, kita lihat berdasarkan data yang ada bahwa bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Berarti kalau seperti itu elektron nantinya pasti berada pada orbital 0. Nah, kemudian kita lihat spinnya, arah elektron nanti di orbital 0. Arah elektron yaitu minus 1/2, berarti arahnya ke bawah. Berarti kita lihat 1, 2, 3, kita isi sampai pada ruang orbital 0 yang arahnya ke bawah. Nah, ini dia. Nah, ini elektron yang terakhir ya. Arahnya ke bawah karena nilai S-nya adalah minus 1/2. Nah, sehingga kita hitung elektron yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti elektron yang ada pada orbital P adalah 5. Nah, sehingga berdasarkan data yang ada pada soal, konfigurasi elektron yang dimiliki oleh atom tersebut berakhir pada 4p5. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan berakhir pada 4p5. Nah, jadi kita hitung jumlah elektron yang ada. Jumlah elektron yang ada adalah 4, 10, 12, 18, 20, 30, berarti 35. Kita anggap ini adalah unsur X yang memiliki jumlah elektron 30. Mudah kan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu contoh lagi. Nah, di sini data yang ada, berapa jumlah elektron yang dimiliki suatu atom jika memiliki keempat bilangan kuantum berikut. N-nya 3, L-nya 2, M-nya minus 1, S-nya positif setengah, positif 1/2. Nah, kita mulai. Berarti konfigurasi elektron ini berakhir pada, kita lihat N-nya 3, berarti 3, L-nya 2, kita lihat L-nya 2 ya, L-nya 2 berarti orbitalnya D, berarti 3D. Nah, ingat, langsung gambarkan ya, ruang orbital yang dimiliki oleh D ada 5 ya. Jadi kita gambarkan 5, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Nah, kita lihat elektron berada di bilangan kuantum magnetik keberapa? Minus 1. Minus 1 berarti ingat ya, elektron nantinya berada di sini, minus 1. Nah, kita lihat arah elektron. Arah elektronnya adalah positif 1/2, berarti mengarah ke atas. Kita lihat, ingat cara penulisan elektron pada setiap ruang orbital, ke atas. Nah, berarti inilah dia elektronnya, karena sudah mengarah ke atas. Nah, berapa elektron sekarang yang ada pada ruang orbital D? 1, 2, berarti elektron yang ada pada orbital D adalah 2. Nah, sekarang kita sudah peroleh bahwa atom ini berakhir pada subkulit 3D2. Jadi kita tuliskan konfigurasi elektronnya mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2 ya. Nah, sekarang kita hitung jumlah elektron yang dimiliki. 2, 4, 10, 12, 18, 22. Nah, kita anggap di sini unsur Y yang memiliki jumlah elektron 22. Nah, mudah kan? Semoga dengan menonton video ini kalian sudah bisa menentukan keempat bilangan kuantum dan sebaliknya.
bisa pun menentukan jumlah elektron yang dimiliki oleh satu atom ketika keempat bilangan kuantum diketahui. Nah, setelah menonton video ini, di sini saya siapkan soal latihan. Semoga dengan soal latihan ini, kalian semakin memahami materi pembelajaran kita saat ini. Terima kasih.